Karena suami saya belum mengizinkan gitu. Nggak perlu ada izin kecuali duit dia. Oke. Gitu. Iya, Ma. Makanya usah bilang sama sang suami, sang kodok boleh. Oke, Ma. Oke, siapa lagi mau nanya? Yang ini ibu, bangga. Hejo. Sok. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Husnul Hatimah dari Majelis Taklim Al-Mu'min Ciledug Purikartika Ciledug Tangerang. Oke, silakan. Tanya Mama yuk. Ayo. Gini mah, ada seorang istri, dia sebagai karyawan berpenghasilan. Suatu saat sang istri ini ada niat untuk membantu seseorang. Dan itu sudah disampaikan kepada anak dan kepada suaminya. Terus? Namun pada saat sang istri akan berbuat apa yang menjadi keinginan dia membantu orang tersebut, sang suami tidak mengizinkan, Mah. Bantuannya berupa apa? Apa ya? Uang atau tenaga atau apa? Yang enggak, jadi gini Mas Irfan, yang saya tanyakan, apabila itu kan saya berpikir gitu, entah salah atau apa yang saya hasilkan itu punya saya, suami memberi saya kan buat saya ya Maya. Nah ternyata begitu saya mau beramal tidak diizinkan, dan saya apa yang harus saya lakukan? Anda harus melakukan, jangan ngomong sama sang suami, karena itu duit sang saya. Dia pakai sang wae kita tadi. Sang kodok. Ih, kagak denger dari tadi. Iya. Sang suami. Jadi Anda kalau mengasih orang, apalagi udah ngomong, tidak ada kewajiban suami tahu penghasilan istrinya. Tidak ada kewajiban suami buat apa duit istrinya. Makanya nggak usah ngomong sama sang suami. Oh gitu Mak. Jadi saya lakukan saja tanpa sepengetahuan istri, nggak apa-apa Mak. Karena suami. Karena sampai sekarang itu belum saya terlaksanakan karena ya mungkin karena suami saya belum mengizinkan gitu. Nggak perlu ada izin kecuali duit dia. Oke. Gitu. Iya mah. Makanya nggak usah bilang sama sang suami, sang kodok boleh. Oke mah. Ya udah kalau gitu mah. Ya makasih mah atas pencerahannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ibu jawab, kita jawabnya apa? Kata sang suami, sang istri. Jadi kalau suami punya penghasilan, satu, wajib memberikan nafkah anak, istri, keluarga. Orang tua, keluarga dekat, keluarga jauh, anak yatim, fakir miskin. Kalau suami. Kalau kita istri punya penghasilan, tidak ada kewajiban ngurusin rumah tangga. Cuman pakai ini dong. Masa gue kan kerja gara-gara suami mengizinkan. Sekali-kali beliin baju deh suami, beliin sarung kek, beliin spray kek, ajak makan-makan. Begitu. Jadi makanya, suami pun ridho ya Maya? Ya iya, makanya nggak usah segala macam ngomong sama sang suami. Kecuali kalau sang suaminya baik, itu sang suaminya pelit. Pelit. Satu lagi, siapa yang mau nanya? Yang biru, Mangga. Silakan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ani dari Majelis Taklim Miftahul Hikmah, Cilengkrang, Bandung. Oke. Tanya Mama, yuk. Ayo. Mah, gimana menghadapi suami yang pelit, yang nggak mengerti kebutuhan istrinya, tapi buat kebutuhan suami kayak berkumpul sama teman-teman, touring, dia mendahulukan. Sikap saya harus gimana, Mah? Kalau ada laki-laki yang buat dirinya royal, buat anak istrinya tidak mencukupi, laki-laki tadi bukan laki-laki yang bertanggung jawab. Dosa besar di hadapan Allah. Oleh karena itu sejarah mengatakan, ada seorang ibu namanya Ibu Hindun datang menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, saya Hindun, tahu? Bukannya engkau istrinya Sofyan, sahabat Nabi. Betul. Kata Nabi, Sofyan itu orangnya dermawan. Istrinya bilang, itu buat orang lain. Saya dengan anak-anak sampai kekurangan. Oh begitu kata Rasulullah. Nanya Ibu Hindun, bolehkah saya mengambil uang suami saya tanpa sepengetahuan dia? Rasul mengatakan boleh, syaratnya hanya untuk buat kebutuhan keluarga, bukan untuk kemewahan. Jadi Anda suami-suami yang duitnya banyak tapi pelit, siap-siap duit Anda nanti hilang.
Jadi- Asal jangan ngambil kelebihan buat beli baju, seragam, jangan. Jadi mah boleh diambil tanpa sepengetahuan suami. Boleh kalau benar-benar dapur tidak terpenuhi. Sekali lagi, jangan GR dulu. Tadi saya yang suruh. Ngambil sekedar mencukupi kebutuhan dapur. Bukan buat baju, buat embros, bukan. Tapi buat kebutuhan keluarga yang urgen. Makanan, minuman, sekolah, istri boleh ngambil. Tapi dalam tanda kutip, kalau suaminya kaya kayak Sofyan. Tapi kalau suaminya juga susah, duitnya cuma selembar diambil, ketahuan. Habis langsung. Tadi kalau Pak Sofyan orang kaya tapi pelit. Kalau suaminya duitnya cuma selembar, dia ambil selembar, dia pergi kemana kerja nggak ada duitnya. Begitu. Oke ya. Jadilah istri yang pintar nyari duit. Di kaos kaki ketemu, celana ketemu. Oke. Saya sebagai emak-emak ngajak anaknya yuk. Jadi perempuan nyari duit. Saya takut kalau kita perempuan tidak punya penghasilan. 3. 1. Kalau kita tidak punya penghasilan, suami setia awalnya. Lihat yang bohai, yang nerkom, yang bahenol di luar. Tertarik, pindah ke lain hati, lama-lama pindah ke lain body. Kalau kita perempuan tidak punya penghasilan, sakitnya di sini. Kalau kita punya penghasilan, gua melayani dia, udah. Paling sakit 40%. Oke, titik. 2. Kita perempuan harus punya penghasilan. Kenapa? Suami Anda boleh jadi setia awalnya. Di tengah jalan, takdir menentukan stroke. Ngoweh, ngeplek. Kalau Anda sebagai istri tidak punya penghasilan, tidak mustahil ikut stroke. Kalau kita punya penghasilan, kita berpikir minimal buat makan ada. Tinggal mikir dari mana buat berobat suami. Titik. 3. Kalau kita perempuan tidak punya penghasilan, saya khawatir suami kita setia. Ngasih duitnya cukup, bahkan lebih. Tapi umurnya pendek. Saya melihat orang lain, pengalaman saya. Suami saya meninggal sudah 22 tahun. Makanya tidak sedikit saya kelawat. Ayah, siapa yang ngasih makan anak-anak? Siapa yang nyekolahin? Udah tahu laki lu mati minta makan. Mikir. Makanya nyari duit. Sama oleh Allah diberikan. Otak di atas, nafsu di bawah. Waktu 24 jam sama. Makanya kita nyari duit. Jadi tidak perlu ngambil duit suami. Tapi kita punya penghasilan. Kalau suami napakah wajib. Kalau istri sedekah pahalanya lebih besar. Oke, siap. Terima kasih mah atas solusinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mukanya langsung gini, aha, asik, kata dia gitu. Girang mau ngambil duit lakinya. Itu suaminya ada nggak? Suaminya nggak ada ya, nggak ada. Oke, Mah, waktu habis nih. Boleh kita tutup dengan doa. Oke lah. Mudah-mudahan saling mengerti antara suami dan istri. Istri punya mau, Oke. suami mengerti juga gitu. Mas, silakan. Angkat tangan yuk. Hadirkan hati, semoga Allah mengabulkan hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Berikan kepada kami ya Allah anak cucu yang soleh dan solehah. Kami bermohon kepadamu punya pasangan yang mengerti keadaan kami. Insya Allah kami pun jadikan pasangan buat pasangan kami yang mengikuti dan menuruti kehendak mereka selama mereka punya keinginan sesuai dengan perintah darimu ya Allah.